Halo semua, selamat datang di sesi belajar ekonomi bersama aku, Septiana Nurul Azahra. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Karanganyar. Hai Sobat Edukasi, pernahkah kalian memikirkan kemana sih uang tabungan kita itu pergi? Atau dari mana asal modal pinjaman usaha itu? Nah, semua itu jawabannya ada di lembaga keuangan. Dalam video kali ini, kita akan bedah tuntas mengenai materi lembaga keuangan. Apa sih sebenarnya pengertian dari lembaga keuangan itu? Bagaimana fungsi dari lembaga keuangan? Dan apa saja sih jenis-jenis dari lembaga keuangan itu? Yuk, kita simak penjelasannya. Sekarang kita mulai dari definisi dasar mengenai apa itu lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Jadi, tugas inti dari lembaga keuangan itu ada dua, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Institusi ini berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, dengan imbalan berupa bunga atau persentase keuntungan. Selanjutnya, mari kita lihat fungsi dari lembaga keuangan secara umum. Fungsi pertama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau investasi. Hal ini membantu perputaran uang dari pihak yang memiliki dana lebih kepada yang membutuhkan. Fungsi kedua yaitu menyediakan informasi keuangan. Lembaga keuangan dapat menjadi sumber informasi ekonomi dan finansial bagi masyarakat sehingga membantu seseorang atau perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan atau investasi. Fungsi ketiga yaitu mempermudah pertukaran barang dan jasa. Dengan menyediakan berbagai instrumen pembayaran seperti kartu kredit, cek, dan sistem pembayaran transfer elektronik, lembaga keuangan dapat memudahkan transaksi keuangan di masyarakat. Fungsi keempat yaitu menciptakan dan menyediakan likuiditas. Lembaga keuangan berfungsi dalam menjaga ketersediaan dana tunai yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh masyarakat atau perusahaan. Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis nih, yaitu lembaga keuangan bank dan industri keuangan non-bank atau disingkat IKNB. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral, bank umum, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sedangkan industri keuangan non-bank atau IKNB terdiri dari asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, dan teknologi finansial.
Sekarang kita mulai dari yang paling sering kita jumpai dulu yuk, yaitu lembaga keuangan bank. Pengertian dari bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Jadi, sederhananya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat demi kesejahteraan bersama. Bank memiliki dua fungsi dan tujuan utama nih. Pertama, bank sebagai penghimpun dana masyarakat dan kedua, bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Bank sebagai penghimpun dana masyarakat bertindak sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan lain sebagainya. Sedangkan bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat memberikan layanan dalam bentuk kredit. Lalu, apa saja jenis bank di Indonesia sendiri? Jenis bank di Indonesia ada 3, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, sekarang kita bahas Bank Sentral terlebih dahulu yuk. Jadi, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Nah, apa sih itu lender of the last resort? Artinya, bank sentral sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan atau pada saat krisis. Di Indonesia sendiri, contoh dari bank sentral adalah Bank Indonesia. Kedua adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank umum sendiri ada Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, Bank Danamon, dan Bank Mega. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi, lingkup kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena bank BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Contoh dari Bank Perkreditan Rakyat sendiri yaitu BPR Bank Daerah Karanganyar, BPR Lau Arta, dan BPR Bina Sejahtera Insani. Berdasarkan prinsip kegiatannya, Bank Umum dan BPR dibagi menjadi 2 nih, yaitu secara konvensional dan secara syariah. Bank konvensional sendiri dapat diartikan sebagai bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Jadi, dalam bank konvensional,
Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro itu dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Contoh dari bank konvensional sendiri yaitu ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, dan lain sebagainya. Sedangkan bank syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga atau riba. Contoh dari bank syariah sendiri ada Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan lain sebagainya. Setelah tadi kita belajar mengenai lembaga keuangan perbankan, sekarang kita akan beralih belajar mengenai industri keuangan non-bank atau IKNB yang ada di Indonesia. Berbeda dengan lembaga keuangan perbankan, IKNB memiliki jenis badan usaha yang lebih banyak. Selain itu, IKNB juga mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. Pengertian IKNB adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lalu, apa saja jenis industri keuangan non-bank atau IKNB yang ada di Indonesia? Jenis IKNB yang ada di Indonesia antara lain ada yang pertama, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, dan teknologi finansial. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh dari industri keuangan non-bank atau IKNB. Yang pertama ada asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Contoh atau jenis-jenis asuransi sendiri itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi pendidikan, dan asuransi umum. Yang kedua ada dana pensiun. Jadi, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang ketiga, ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yaitu dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawannya. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan itu merupakan dana pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa. Yang terakhir adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah jenis dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Jadi, dalam iuran dari pemberi kerja itu dihitung berdasarkan rumus yang terkait dengan keuntungan perusahaan. Maksudnya di sini adalah besaran iuran dari perusahaan bisa berubah-ubah tergantung pada kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaannya dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi, lembaga pembiayaan ini khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha.
sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit. Nah, itu tadi merupakan pembahasan lengkap mengenai lembaga keuangan, mulai dari perbankan hingga industri keuangan non-bank. Ingat, fungsi utama keduanya adalah menyeimbangkan arus dana di dalam perekonomian. Cukup sekian penjelasan mengenai materi lembaga keuangan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran materi ekonomi menarik lainnya. Bye-bye!